Bunda? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Sepertinya kurang semangat, sudah sarapan atau belum? Belum. Oke, supaya makin semangat saya ingin menunjukkan sebuah tepukan. Tepuk ini salah satu tepuk yang sering dilakukan oleh anak-anak kelas terbawah di sekolah Depok. Tepuk semangat namanya. Boleh ayah dan bunda berdiri semuanya. Silakan ayah dan bunda semuanya berdiri yang di belakang juga biar semangat pagi-pagi. Ya, saya akan mencontohkan terlebih dahulu, mungkin guru-guru yang sudah tahu bisa bantu ya. Tepuk semangat. Pikiranku, hatiku, jasadku, fresh, fresh, fresh. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa diulangi ya ya bunda, biar makin semangat. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pikiranku, Hatiku, ragaku, fresh, fresh, fresh. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, silakan kembali dulu. Ya, sudah fresh ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah ya Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa sallim ala Rasulillah dan tulisannya Paus. Oke ayah bunda, sebelum kita mulai sesi parenting kali ini, saya ingin membacakan beberapa peraturan selama kelas parenting berlangsung. Yang pertama ialah ayah dan bunda bisa men-silent HP-nya. Boleh makan dan minum yang akan disediakan di tengah koridor kelas. Ayah dan bunda pun bagi yang belum merapikan alas kaki, silahkan dirapikan pada rak yang sudah disediakan. Kemudian jika ada yang membawa anak, dimohon pastikan anaknya tenang. Jika membutuhkan waktu untuk menenangkan anaknya, silakan bisa turun dulu ke SD 3 Waigapa di bawah. Oke, demikian aturan selama kelas parenting berlangsung. Selanjutnya, kelas parenting ini adalah tema kali ini pengasuhan untuk membantu pembentukan konsep diri pada anak. Ini kelas parenting pertama yang dilakukan di tahun ajaran ini. Yang menarik adalah materi ini sama seperti materi yang akan dipelajari oleh anak-anak di sekolah Depok. Karena tema awal pembelajaran di semester 1 ini bertema Who We Are. Jadi bagaimana konsep diri mereka. Kita belajar tentang konsep diri dari TK sampai SD 6 sampai SM. Kita belajar tentang konsep diri. Jadi semoga dengan adanya materi ini bisa semakin menyelaraskan antara pendidikan di rumah juga di sekolah. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae materi kita yang ada, yang sudah duduk manis di samping saya. Oke, namanya ialah Ibu Ayanti Andariswari MPSI. Tempat dan tanggal lahirnya Tangerang 16 Januari 1985. Agamanya Islam. Pendidikan terakhir Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia Depok. Alamatnya di Jalan Raya Sawangan nomor 2 RT 05 RW 03 Rangkapan Jaya Baru Pancorangas Depok. Warung bingung, dekat ya. Sebelah PhD kayaknya. Habis dari rumah Bu Andar mampir ke sana. Nomor teleponnya mungkin kalau ada yang mau mencatat atau mau konsultasi. Ada di sini ya. Oh ya. Di CV ada. Ini ada. bukan di Word, bukan di Word. Oke, untuk nomor teleponnya atau emailnya bisa menghubungi, yang ingin berhubungan dengan Bu Anda bisa menghubungi 0821 2254 7768. Oke. Untuk statusnya
Status Bu Andar ini sudah menikah dan memiliki 2 orang putra, 2 orang putri, 1 orang putra yang semuanya bersekolah di sekolah Alam Depok. Putri yang pertama itu sudah kelas 6 SD ya Bu, kelas 6 SD, yang kedua kelas 4, yang terakhir putranya itu baru masuk TKA. Ya, Masya Allah, udah 3 anak, tapi wajah masih fresh graduate ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin membacakan riwayat pendidikan. Pada tahun 2007 sampai 2009, Ibu Andari Suwati melakukan program Magister Profesi Klinis Anak di Universitas Indonesia. Lama belajarnya selama 2 tahun. Lulusannya Juli 2009. Selanjutnya psikologi UI 2002 sampai 2006. Ya, S1-nya ya, S1-nya 2002 sampai 2006 di Psikologi Universitas Indonesia. Untuk SMA-nya di English Profesi Test. SMA-nya pada tahun 1999 sampai 2002 di SMU Negeri 1 Tangerang. Oke. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya, Bu Andar ini pada tahun 2005 sebagai fasilitator orientasi penerimaan mahasiswa Universitas Indonesia, 2009 sampai sekarang sebagai kepala sekolah dan psikolog di TK Al-Quran Nuraini Parung Bingung Depok, Yayasan Ibu Hendarti Ida Nuraini. Ini lokasinya sama dengan alamat rumahnya Bu Andar ya. 2010 sampai sekarang itu sebagai psikolog di Sekolah Alam Depok. 2010 sampai sekarang pun sebagai psikolog di beberapa sekolah. Ya, Masya Allah. Oke, Ayah Bunda, tidak perlu terlalu panjang. Kita akan langsung memasuki materi tentang konsep diri anak. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang terlintas di pikiran Ayah Bunda ketika membaca judul kelas parenting kali ini. Apa sih itu konsep diri? Lalu apa indikator bahwa seseorang itu sudah memiliki konsep diri yang positif? Lalu kondisi seperti apa yang bisa menjadi warning bagi kita sebagai orang tua ataupun guru untuk mengarahkan si anak ini sudah memiliki konsep diri yang positif? Gitu. Oke, kita sambut materi kita kali ini dengan takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi boleh takbir. Allahu Akbar. Kepada Ibu Andar, waktu dan persilakan. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bisa saling bertatap muka di dalam forum belajar orang tua. Insya Allah ya. Jadi Senin sampai Jumat anak yang belajar. Sabtu ayah ibunya yang belajar. Insya Allah dua-duanya jadi mendapatkan ilmu ya untuk semakin baik. Oke, pada hari ini kita akan membahas ya Bapak Ibu tentang konsep diri. Kalau dikatakan konsep diri, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak dan Ibu? Konsep diri. Apa yang terlintas kira-kira? Boleh? Ayo, udah ini udah fresh kan ya? Sudah fresh. Konsep diri, apa yang terlintas? Yang kepikiran aja mungkin. Membahas tentang memahami diri. Terima kasih Bunda Ismail. Siapa lagi? Bagaimana cara untuk memahami diri? Ada lagi? Oke, masalah label anak, labeling anak. Nah, nanti akan kita bahas di situ temanya, betul. Ada lagi?
Bagaimana mengenal atau mengetahui dirinya sendiri. Ya, kurang lebih memang seperti itu yang akan kita perdalam, yang akan kita selami pada kira-kira sekian menit ke depan, bahwa konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, atau penilaian seseorang tentang dirinya sendiri. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Tadinya saya mau memberikan kertas, mungkin ayah ibu bisa tuliskan konsep dirinya, ya, jadi kita bisa bahas gitu ya, tapi waktu juga nanti cukup singkat. Jadi gini, konsep diri ini merupakan suatu proses yang sangat panjang. Mungkin kalau saya tanya, ibu, bapak, sebutkan 3 kelebihan yang ada di dalam diri bapak dan ibu. Ada yang bisa? 3 saja saya minta. Apa yang bapak ibu rasakan menjadi kelebihan dari diri kita? Stop, kalau saya lihat. Disiplin. 1. Hard working. Oh, kerja keras. 2. Punya target yang jelas. Jadi orangnya fokus banget nih. Disiplin, bekerja keras, punya target yang jelas. Kapan selesainya, Bu? Itu bersenang-senang, Bu. Oh, itu bersenang-senang bagi ibu ini ternyata. Oke, itu adalah 3 kelebihan yang dimiliki oleh Bu ini. Sekarang sebutkan 3 hal yang Bu ini rasa masih kurang di dalam diri, atau kita bisa bilang ya, kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan begitu. Kurang bisa mengontrol emosi. Kurang bisa melihat situasi dan perasaan orang lain. Oh, yang ini juga gak enak ya. Kalau bahasa dikatakan mah kurang peka ya. Yang ketiga, kurang bisa santai. Karena santai-santainya Bu ini adalah bekerja keras. Ya, jadi itu adalah santainya ya. Jadi nah ini 3 contoh konsep dirinya Bu ini yang kita bisa dapatkan dari 3 hal yang menjadi kelebihannya Bu ini, dan 3 hal yang Bu ini rasa masih ada kurangnya. Kita bisa lihat konsep diri ini cukup seimbang. Kenapa? Karena bisa mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, masalah yang terjadi terkadang pada anak-anak ketika ditanya apa kelebihan kamu atau apa yang menurut kamu hal yang bagus dari diri kamu, ada beberapa anak yang tidak bisa menjawab, tidak bisa mendeskripsikan. Tapi kalau ditanya apa yang kamu ingin tingkatkan dari diri kamu, atau apa yang kamu rasa kekurangan kamu, itu bisa lebih banyak dia jabarkan. Ini saya bahas karena memang sudah saya temukan pada anak-anak kelas 5, kelas 6 gitu ya, artinya yang memang dia sudah kemampuan berpikirnya lebih kompleks. Nah, dari situ kita tarik, ada apa gitu, ada apa, kenapa anak-anak tidak bisa mengungkapkan apa kelebihannya. Kalau saya tanya di anak-anak, kadang jawabannya begini, ketika dia nggak bisa mengungkapkan kelebihannya, saya yang mancing kadang. Kamu cantik loh. Aku enggak cantik. Itu langsung bahasa tubuh dia langsung dites. Dia langsung bilang aku enggak cantik. Loh, kenapa? Gitu. Nanti aku kegeeran mau dibilang sama teman-teman. Gitu. Jawabnya, jadi dia sangat memperhatikan penilaian orang lain. Sehingga dia emang cantik loh anaknya, tapi mungkin tidak pernah ada yang memunculkan itu, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita amati dari anak-anak ini. Nah, tadi saya bilang bahwa konsep diri adalah pembentukan yang sangat panjang. Bahkan mungkin di usia kita, ini kalau ditanya konsep diri kita, dari senyum-senyum. Kalau ditanya,
sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang dewasa juga terkadang apa ya Bu kelebihan saya? Apa ya Bu? Yang paling susah tuh menemukan kelebihan. Tapi kalau udah kekurangan itu kok ya stop, saya cuma minta 3. Ya, itulah yang mungkin ya tidak semua orang, tapi beberapa kasus saya temukan seperti itu. Nah, artinya kembali konsep diri adalah bagaimana seseorang atau ya seorang anak maupun individu menilai dirinya berkaitan dengan kondisi fisiknya, berkaitan dengan kondisi psikologisnya, berkaitan dengan sifatnya, berkaitan dengan penilaian orang lain kepada dia, itu akan dia serap dan akan menjadi suatu konsep diri. Nah, konsep diri ini sendiri sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu pernah dengar harga diri. Harga diri itu adalah bagian dari konsep diri. Maksudnya apa Bu? Gitu ya, harga diri. Ya. Nah, harga diri itu merupakan ini anak merasa bahwa dia diterima apa adanya. Atau kita bisa bilang anak itu merasa dicintai, unconditional love. Jadi mau dia seperti apa, mau dia berbuat apa, mau dia bagaimana, dia tetap merasa disayangi, dia tetap merasa dicintai. Itu namanya unconditional love. Beda, ada orang tua yang udah gak sayang kamu kalau kamu melakukan itu terus. Jangan gitu, nanti ayah marah, ayah gak sayang lagi loh. Nah, itu kata-kata seperti itu jangan salah, itu gak hanya masuk ke telinga, tapi bisa melukai hati, sampai ke hati. Gitu ya. Ya kita sih ngomong maksudnya untuk biar anaknya gak ulangin lagi. Ya boleh tujuannya seperti itu, tapi kata-katanya itu loh ya bisa ya kalau itu sekali kita menyadari bagus ya, tapi kalau itu berulang kali akan ada muncul statement dari anak bahwa ayah gak sayang aku, kalau aku gini nanti ayah gak sayang ya, kalau aku gini nanti bunda gak sayang ya. Nah, jadi harga diri dia dia merasa dia tidak berharga, dia berharga kalau dia melakukan sesuatu yang ayah dan ibunya suruh. Sementara harga diri itu adalah tadi saya bilang memang kondisi di mana anak merasa dicintai apa adanya dia, bagaimana dia, itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak gitu ya. Walaupun istilahnya ada perilaku yang membuat orang tuanya jengkel, tapi kita bukan marah ke dia, tapi kita gak suka dengan perilakunya, bukan dianya. Dek, ini mainannya berantakan loh Dek. Gitu. Ya kita beresin barang-barang aja yuk gitu. Artinya bukan kamu gimana sih Dek? Kan kamu udah bilang jam segini mainan harus rapi. Ya, nah itu beda lagi. Kalau kita bilang kamu bagaimana sih? Nah, kalau udah ada kata kamu, artinya memang fokusnya ke kita fokusnya ke dia sebagai individu. Tapi kalau Dek mainannya berantakan, ayo kita rapikan. Kita fokusnya pada apa? Pada perilaku, kemudian pada solusi. Yuk kita rapikan sama-sama. Jadi sebenarnya ini juga kita perlu menahan diri dan meramu kata-kata supaya positif masuknya ke anak. Karena kalau sudah ada statement yang kamu bagaimana sih, makanya kalau dikasih tahu nurut, tuh kan, nah udah ada tukan tuh berarti udah ya salah lagi, yang ada ya udah deh terserah mama. Gitu. Pernah menemukan anak seperti itu? Sering, terserah mama aja deh. Ini kan kamu disuruh pilih, mau yang mana? Aku mau yang ini. Kan kebutuhan yang ini deh. Ya, nggak usah disuruh pilih dong kalau gitu ya. Jadi artinya kadang kita juga perlu orang tua tuh perlu menahan diri untuk ya kita menghargai apa pilihannya dia, walaupun pilihannya kadang kok itu lagi ya gitu. Apalagi kalau beli baju nih ibu-ibu nih kadang belanja beli baju
Boleh pilih apa aja? Pas anaknya pilih, kenapa milih yang itu? Kan ini begini, kan begitu. Bukannya bagus yang itu? Ya nggak jadi deh. Ya udah deh, terserah mama, udah akhirnya buntutnya nanti begitu. Nggak jadi tuh, nggak jadi perasaan bahwa dia bisa menghadapi masalah. Nah, harga diri yang tinggi pada anak itu juga memunculkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang dimaksudkan adalah bukan hanya dia bisa presentasi di depan, terus bicara dengan kalimat yang teratur, suara yang keras. Tidak hanya seperti itu sebenarnya percaya diri, tapi percaya diri adalah anak merasa bahwa dia mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kadang konteks kita terhadap percaya diri itu terlalu sempit kadang. Anak yang mau tampil, jadinya bagus. Anak yang mau angkat tangan, jadinya bagus. Yang angkat tangan berarti jadinya gak bagus. Tidak sesimpel itu. Percaya diri adalah perasaan anak bahwa dia bisa menyelesaikan suatu masalah yang mungkin itu nggak selalu berhubungan dengan tampil di depan. Ya, ketika teman yang berebut mainannya, dia bisa nggak menyelesaikan masalah dengan ngomong sama temannya, itu main aku belum selesai. Pede nggak itu anaknya berarti? Pede. Tapi mungkin kalau disuruh maju, belum. Tapi anaknya pede juga, gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika kita menilai atau melihat anak, jangan dipersempit, gitu. Karena banyak sekali faktor yang bisa kita lihat dari hanya satu statement percaya diri tadi contohnya, gitu ya. Banyak hal. Jadi kalau di ilmu psikologi itu selalu dibilang bahwa observasi dan wawancara anak adalah cara mendapatkan informasi terbaik dibandingkan alat-alat tes yang ada. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu pertajam observasi terhadap anak. Kalau perlu dicatat. Dan juga jangan lupa untuk bertanya. Wawancara terhadap anak, bukan interogasi. Garis bawahi. Garis bawahi. Wawancara itu gimana Bu? Wawancara itu ya bertanya. Iya, kalau interogasi namanya juga beda. Kalau wawancara itu bertanya dan mendengarkan sampai selesai. Kalau interogasi gimana? Ya kan tadi gitu kan? Ya, gitu kan? Jadi ada kan-kannya dan anak biasanya bingung kalau udah dikankan gitu. Ya tapi kan udah ada di gugup biasanya. Ya jadi perbanyak aktivitas itu. Nah, konsep diri yang positif adalah tadi pertama, anak merasa dirinya berharga. Dia dicintai apa adanya, tidak bersyarat. Kamu harus dapat nilai sekian. Kamu harus bisa, ya kalau misalnya ada yang ikut kursus bisa jadi juara atau ikut kompetisi bisa jadi ini, ya dia menganggap itu cinta yang bersyarat. Jadi kita mencintai anak kita apa adanya dia. Kamu cantik apa adanya, kamu mama sayangi apa adanya, ayah sayang kamu apa adanya. Itu juga perlu terkadang diucapkan. Itu mungkin ada ayah atau ibu yang gimana cara mulainya Bu ngobrol sama anak. Kadang itu juga saya temui, terutama para ayah, punten ya, para ayah terkadang gimana ya Bu cara mulai ngobrol sama anak gitu. Karena mungkin ya dengan rutinitas sehari-hari ya, pulang kerja kemudian sudah malam lelah dan sebagainya. Sebenarnya yang anak itu kalau mau ditanya yang paling mudah adalah bagaimana perasaanmu hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini. Kalau ditanya tadi ngapain aja di sekolah, jawabannya apa? Nggak tahu, ya gitu deh, gitu ya. Ya biasa aja kayak gini gitu. Karena itu anak harus recall dulu, harus mengingat kembali tadi ngapain aja. Tapi kalau ditanya perasaan, biasanya anak lebih, ya karena memang dia yang merasakan, dia bisa lebih spontan.
Gitu ya. Jadi itu kalau mau membuka pertanyaan atau membuka komunikasi pertama tanya itu. Kalau anak belum bisa, ada anak juga yang belum bisa mengungkapkan perasaan juga ada. Kita mulai dari diri kita. Mama hari ini seneng deh, karena tadi mama ketemu teman mama yang udah lama banget gak ketemu. Ya, dicontohkan. Jadi kuncinya adalah ada dicontohkan bagaimana caranya untuk mendeskripsikan diri, ya perasaan di dalam diri. Jadi jangan ya kita berharap dia udah jadi ya, maksudnya dia udah bisa ini, bisa ngungkapin ini, ya belum tentu, karena anak itu belajar dari siapa? Ya alhamdulillah belajar dari orang tuanya. Nah kemudian konsep diri dikatakan positif jika dia bisa menilai kelebihan dan kekurangannya dengan lebih seimbang. Tadi sudah saya contohkan ya, ada anak-anak yang memang dia kalau untuk kelebihan itu malu banget ngungkapinnya. Gitu. Tapi kalau untuk kekurangan, itu dia bisa lancar. Jadi yang kita harapkan adalah anak-anak ketika dia usia 12 tahun, dia bisa menggambarkan dirinya dengan lebih seimbang antara kelebihan dan kekurangannya dia. Nah, kalau dia punya konsep diri positif, itu anak akan nyaman dengan dirinya sendiri. Bukan berarti dia nggak butuh orang lain, tapi dia akan bisa berjalan dengan tidak tergantung oleh orang lain, oleh temannya misalnya, ya. Dan anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tidak mudah dibully karena dia punya konsep diri yang positif. Ya, anak yang rambutnya keriting dibilang, "Ih, dasar keriting." Ya emang kamu keriting. Nah, berarti dia udah nyaman dengan dirinya. Ya, bukan misalnya, "Ma, aku dikatain keriting, rambutku dilurusin dong." Nah, itu berarti dia belum nyaman dengan dirinya. Dia mengambil penilaian orang lain untuk dia jadikan bahwa yang seharusnya adalah seperti penilaian orang lain. Jadi anak akan nyaman dengan dirinya sendiri dan lebih percaya diri kalau punya konsep diri yang positif, konsep diri yang baik, ya, dan tidak mudah dibully. Karena tadi dia bisa bahasanya apa? Kalau dibilang teman-temannya dia bisa nyaut gitu. Bisa mempertahankan dirinya gitu. Nah, kamu sih nggak bisa ini, biarin kalau kamu belajar. Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Artinya dia udah bisa mempertahankan harga dirinya, tidak dia biarkan dia direndahkan oleh orang lain. Gitu. Dia bukan berarti kepedean, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anaknya pede, jangan terus dibilang, "Kamu pede banget sih Dek, kamu pede banget sih Kak," jangan digituin. Ya, ada yang gitu ya. Jangan itu kan, jangan pede-pede nggak apa kan? Ya, ada yang gitu juga, orang tuanya nggak siap juga untuk anaknya yang selalu tampil gitu. Jadi memang artinya kita ikutin aja perkembangannya dia. Yang penting dia tetap dalam peranan tadi, keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Nah, pembentuknya itu apa? Siapa? Ternyata yang membentuk konsep diri ada dua. Yang pertama adalah pasti interaksi dari lingkungannya. Lingkungan terdekat siapa? Keluarga. Saya nggak hanya bilang orang tua, tapi keluarga. Mungkin orang tuanya sudah bagus dalam membentuk konsep diri anak, sudah istilahnya sudah memberikan kesempatan anak untuk memilih, berekspor. Tapi kadang kalau masuk ke keluarga besar, itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Apalagi kalau udah ada banding-bandingin anak satu dan anak lainnya, anaknya sama ponakan, ayahnya sama gitu ya, lainnya. Nah itu kalau udah begitu, kita tidak bisa gini. Kalau bisa mengkondisikan keluarga besar itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, jangan terus anaknya dihindarkan dari situasi itu. Tapi kita perkuat di dalamnya.
kita terkuat di dalamnya dengan apa ya? Dengan komunikasi sama anaknya. Ya, jadi apa namanya, pengaruh lingkungan pengasuhan ini, interaksi dengan keluarga terdekat itu sangat mempengaruhi. Karena apa tadi? Kalau anak yang biasa di label, tadi ada labeling ya, labeling anak, biasa di label ya dia akan beranggapan bahwa dia seperti yang dilabelkan. Saya pernah punya klien umurnya waktu ke saya 4 tahun. 4 tahun. Ketika saya tanya namanya, siapa nama kamu? Misalnya namanya siapa? Ali gitu misalnya. Siapa namamu? Aku Ali Nakal. Hah? Ali Nakal, dia bilangnya. Kenapa? Ternyata kalau di rumah dia nggak nurut, dia dibilangnya nakal. Nah itu dia menganggap itu jadi namanya dia. Sedih nggak? Sedih banget. Dia umur 4 tahun kok itu. Dia bilang, oh akhirnya saya netralisir. Oh enggak, Ali tidak nakal, Ali baik. Gitu. Kemarin ketemu lagi sama saya, sekarang umurnya udah 8 tahun. Udah lebih ceria. Kalau dulu tuh agak ini, tertutup apa namanya, malu-malu sekali, dideketinnya susah, kadang nolak, nggak mau disentuh dan yang lain-lain gitu. Nah, ketika ketemu kemarin sudah lebih enak, diajak ngobrolnya, udah ada ketawanya, udah ada senyumnya gitu ya. Jadi nah ini yang mau saya bilang, hati-hati juga dalam melabel tadi, karena labeling itu kalau ada bahasa psikologinya namanya self-fulfilling prophecy. Jadi ketika anak dilabel dengan suatu hal, dia akan menganggap itu, akan menelan itu mentah-mentah itu adalah gambaran aku. Kalau dia dibilang bandel, maka dia akan merasa dirinya memang anak bandel. Kalau dia dibilang anak yang pemalas, maka itu akan terserap, dia akan merasa dirinya pemalas. Jadi sangat tidak disarankan untuk memberikan label. Karena labeling bukan fokus pada perilakunya, tapi kepada anaknya, kepada individunya dia. Itu yang membuat dia terluka hatinya. Tapi kalau mau mengoreksi, Dek, ini udah jam 7 gitu ya, sekarang sudah waktunya bisa, atau sudah jam 5 lah kalau sekolah ya, udah jam 5, sudah waktunya bangun, yuk kita lebih rajin, fokus pada perilakunya gitu ya, bukan fokus pada mengoreksi dianya, tidak, tapi pada perilaku dan solusinya seperti apa. Nah kemudian relasi dengan teman dan orang dewasa lainnya juga mempengaruhi. Ini biasanya di anak-anak yang sudah sekolah dasar. Ya, kalau sudah sekolah dasar biasanya kan interaksi sama teman itu sudah semakin intens. Kemudian sudah semakin kompleks juga, jadi muncul efek dari interaksi. Nah kemudian kondisi anak juga mempengaruhi kematangan berpikir ya, usia mempengaruhi. Ini saya bilang kenapa konsep diri itu sebenarnya panjang ya, dari bayi hingga dewasa. Dari bayi itu sudah terbentuk konsep diri, kok bisa Bu gitu. Ternyata dari 0 sampai 1,5 tahun itu adalah saat yang pertama kali anak melihat atau menilai bagaimana dirinya. 0 sampai 1,5 tahun, bagaimana ceritanya dia. Nah, ternyata 0 sampai 1,5 tahun anak ini kan dia tidak berdaya. Baik ya, tidak berdaya. Dia hanya menerima. Ibunya mau nyusuin pakai ASI dia terima, mau disusuin pakai supor diterima, mau pakai air tajin diterima, pakai air putih dia mangap aja gitu. Jadi dia tidak berdaya, dia hanya menerima. Nah ketika usia ini yang muncul 0 sampai 1,5 tahun adalah rasa percaya. Kalau kita bilang, kalau di teori Erikson ada trust versus mistrust. Jadi pilihannya antara anak percaya pada lingkungan atau tidak percaya pada lingkungannya. Seperti apa misalnya gini, kalau ada anak bayi dia nangis, kan kadang nangisnya beda-beda tuh.
Ya, ada nangis lapar, nangis apa lagi? Nangis ganti basah, pipis. Nah, kuncinya di 0 sampai 1 tahun adalah kita merespon dengan cepat dan tepat. Sehingga rasa percaya dia terhadap lingkungan akan muncul. Kalau anak punya rasa percaya terhadap lingkungan, itu biasanya dia akan lebih pede nanti ke depannya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa lingkungan itu aman buat dia. Jadi 0 sampai 1,5 tahun itu masa juga yang penting. Kalau ada kasus misalnya saya 0 sampai 1,5 tahun ganti-ganti pengasuh, ya itu juga ada. Sebenarnya ganti pengasuh juga tidak, kita nggak bisa bilang itu mempengaruhi sekali. Tapi kalau dia nggak dapat kedekatan dengan pengasuhnya, itu yang jadi poin. Kalau pengasuhnya walaupun ganti-ganti tapi bisa punya ikatan erat dan rasa percaya, itu nggak masalah. Gitu. Kemudian 1,5 tahun lagi sampai 3 tahun, apa yang dibentuk adalah perasaan bahwa anak bisa, atau kita bilang otonomi. Anak umur 2 tahun biasanya apa? Aku aja, aku bisa, aku aja. Ya, sini deh dibawain minumnya, aku bisa. Nggak mau dia. Otonomi, ya pilihannya antara dia nanti bisa melakukan sendiri atau dia akan merasa malu dia nggak dikasih kesempatan. Dia akan menjadi anak yang ragu-ragu kalau di masa 1,5 sampai 3 tahun dia tidak dikasih kesempatan untuk mencoba sendiri. Ragu-ragu, dia akan menjadi anak yang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak deh, yang lain aja, aku nggak. Dia akan menjadi anak yang ragu kalau di umur tadi ya 1,5 sampai 3 tahun dia tidak dikasih kesempatan untuk mencoba. Jadi ada fasenya di mana anak itu pasti akan mau melakukan sendiri. Anak umur segitu kan baru belajar makan sendiri, baru belajar minum sendiri, apa-apa lagi belajar sisiran sendiri, pakai baju ya sebisanya dia lah, ya, sendiri gitu ya. Nah kemudian umur 3 tahun sekarang sampai 6 tahun itu ada masa namanya inisiatif. Jadi anak umur prasekolah ya, dia sudah memunculkan inisiatif. Misalnya aku mau buat ini, ayah, aku mau buat ini bunda, aku kepingin ini ayah, aku kepingin ini bunda. Itu dia sudah muncul inisiatif. Kalau kita tahan inisiatifnya atau nggak dikasih ruang, pilihannya kemungkinan dia akan menjadi anak yang mudah merasa bersalah. Guilty-nya terlalu besar, takut salah. Jadi kalau ada anak yang takut salahnya banget, kita cek di usia berapa tadi, 3 sampai 6 tahun apa yang terjadi. Gitu. Ya, apakah misalnya aku pengen dan nanti siang makan ini. Oh enggak, kamu udah masak ini tadi. Nggak bisa, kamu harus makan itu. Ya, jadi ya anak harus terima. Padahal di masa-masa itu anak lagi berusaha untuk mandiri. Ada juga yang misalnya saya sering menemukan anak umur segitu, dia tinggal di pulang sekolah, tinggal pasang badan aja, sepatu di lepasin, dalam posisi duduk gitu ya, baju dibukain, ganti baju di kursi itu juga. Habis itu dia tinggal hangat, suapin, set. Ya inisiatifnya nggak muncul. Akhirnya anaknya kalau misalnya lapar dia nggak bilang, gitu. Ya jadi inisiatif itu perlu dimunculkan di anak usia berapa? 3 sampai 6 tahun. Makanya di sini ya mereka ya harus banyak kasih kesempatan untuk siapa yang mau ya, gitu ya. Dan anak-anak, makanya beberapa hari saya nggak bisa pulang tepat waktu karena saya rasa tuh anak-anak masih kamu pulang dulu ya gitu ya. Kalau saya perhatikan itu kemarin. Jadi masih minta lagi karena mereka memang sedang butuhnya untuk menunjukkan inisiatifnya.
Kemudian masa berikutnya ada 6 sampai 12 tahun, ini masanya industry versus inferiority. Ini juga krusial juga. Artinya ketika masa sekolah ya kelas 1 sampai kelas 6, anak sudah mulai bisa membentuk atau membuat sesuatu. Kalau tadi masih inisiatif, kalau sekarang dia ada hal yang bisa dia lakukan, yang bisa dia buat. Gitu. Ayah, aku bisa buat ini pesawat dari Lego. Terus reaksi ayah biasanya gimana? Oh, ya, bagus. Nah, ngapain lagi gitu ayahnya? Ya, harusnya bagaimana? Yang heboh ayah, ya. Wah, bagus banget nih kakak. Gimana tadi caranya? Tanya lagi, perdalam lagi. Gitu. Kayaknya susah banget ini ayah nggak bisa nih. Gimana dia mulainya tadi? Gitu. Jadi tunjukkan ketertarikan itu. Karena tadi dia perlu pengakuan. Ya, atau ibunya. Bun, aku tadi bisa goreng ini loh, Bun, goreng telur sendiri. Oh ya, bagus, besok goreng lagi ya. Ya boleh sih begitu, tapi ya apa namanya, perlu ada lah ya pengakuan yang istilahnya membuat anak tuh merasa bahwa oke, kamu berhasil melakukan sesuatu. Jadi perlu ada pernyataan bahwa iya nak, kamu bisa membuat ini, gitu. Ya, ini juga yang mau nanti saya bahas bahwa pemberian feedback atau umpan balik bagi anak itu penting untuk membentuk konsep ini. Iya nak, kamu sudah bisa pakai sepatu sendiri. Ternyata kamu sudah bisa apa. Itu perlu ada statement kayak gitu. Selanjutnya, nah perkembangan emosi. Kadang kecenderungan karakter anak juga mempengaruhi ya Bapak Ibu. Ada anak yang sensitif banget, ada anak yang cuek juga. Cuek itu dalam arti ya dia di situasi A, B, C, D bisa aja. Ya adaptasinya cepat misalnya. Tapi ada anak yang sensitif, penyesuaian dirinya agak lama. Itu juga treatmentnya berbeda. Untuk anak sensitif terkadang kita ini, kalau kita bercanda dia nangkepnya serius, jadi nangkep. Misalnya ada ayah yang suka humor, suka guyon gitu kan, gitu aja nggak bisa gitu ya, bercanda. Tapi buat anak sensitif itu masuk. Jadi hati-hati, atau artinya saya minta dikenali. Kalau dikenali karakteristik anak kita. Kalau anak yang biasa aja gitu ya, yang pembawaannya ya santai, cuek, digituin sih dia nggak akan masuk, nggak akan masuk ke hatinya, santai aja. Tapi untuk anak yang sensitif, bahasa kita itu sangat, biasanya auditornya lebih kuat. Jadi apa yang gurunya ucapkan, apa yang orang tua ucapkan itu akan masuk ke dalam pikiran ataupun hatinya. Kemudian selanjutnya adalah ada perbedaan konsep diri antara anak usia kira-kira 5 sampai 7 tahun dan usia 8 sampai 12. Ini yang akan saya bahas adalah sekitar usia segitu ya. Karena usia di sini usianya di sekolah itu kan memang TK sampai SD kelas 6. Nah, ada perbedaan yang kita lihat dulu videonya. Preschool children, like Todd and Christopher, are likely to describe themselves in terms of physical characteristics, possessions, and behavior. I play with it and I put someone in the situation. And once I go Anak usia 5 ya, sampai jadi dia menggambarkan apa yang dia punya. Jadi sini anak umur 5 sampai 7 tahun biasanya menggambarkan dirinya itu adalah hal-hal yang dia punya.
in less concrete terms, like Rachel, Stephanie, and Ricardo. They may describe themselves in terms of group membership. I'm mine. For the mother, go not do a cut. Jadi umur 9 tahun dia sudah mengungkapkan apa yang dia suka, In apa middle yang dia tidak childhood, suka. children Ya. also begin to describe themselves along more psychological dimensions, as illustrated by 7-year-old Joseph and 8-year-old Jenny. Ini apa yang dia suka. I love art and I like helping people. Nah, jadi gini, perubahannya terlihat ya. Umur 5 sampai 7 tahun biasanya anak masih menggambarkan dirinya itu dengan hal-hal yang dia lakukan dan hal-hal yang dia punya. Gitu. Aku tadi baru dibilang menanam pohon. Aku punya ini, aku punya mainan ini. Aku tadi bilang ibuku kalau kamar kecil yang di sebelah kanan, dan juga kalau yang ayahku yang di sebelah kiri, gitu ya. Jadi hal-hal yang memang dia miliki ataupun apa yang dia lakukan, dia lihat. Tapi kalau sudah lebih besar, lebih tua, dia udah mulai masuk ke namanya psychological tadi. Ya, aku anaknya menyenangkan, terus aku juga suka kegiatan yang art misalnya dan yang lain-lain gitu ya. Jadi artinya terdapat perbedaan konsep diri pada anak 5 sampai 7 dengan anak 8 sampai 12. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak umur 5 sampai 7 kemudian ditanya minta anak untuk menggambarkan, ya dia pasti akan gambarin aku punya mainan mobilan banyak gitu ya, aku tidurnya sama siapa gitu ya. Terus juga aku punya teman namanya ini. Kebanyakan anak seperti itu. Tapi kalau yang umurnya sudah lebih besar, dia sudah bisa menggambarkan dirinya dengan sifat-sifat yang lebih abstrak tadi ya. Misalnya aku I'm nice, tadi dia bilang ya, dia suka menolong orang gitu ya, sudah yang lebih abstrak lagi. Nah ini ada reminder, awal mula anak mengenal siapa dirinya adalah di usia 5 sampai 12 tahun. Tadi proses sebelum 5 tahun sudah saya jelaskan, sehingga pengasuhan dan interaksi sosial di masa ini menjadi hal yang penting. Nah, kita masuk ke pengasuhannya. Tadi kita ngebahas tentang konsep dirinya. Nah ini yang tadi juga usia 5 sampai 7 tahun biasanya anak masih menjelaskan siapa dirinya berdasarkan ciri-ciri kemampuan fisik motoriknya. Aku bisa manjat loh Ma. Tadi aku bisa loh Ma jalan di jembatan gantung. Aku gak jatuh. Aku bisa lari kenceng banget tadi sama teman-teman. Aku bisa ini. Jadi memang umur 5 sampai 7 tahun dia masih mengungkapkan apa yang bisa dia lakukan. Sehingga kalau memang anak 5 sampai 7 tahun akan mengungkapkan seperti ini, yang kita butuhkan atau yang anak butuhkan adalah kesempatan untuk melakukan atau eksplorasi. Nah, di sini Nah ya, di sini kalau untuk 5 sampai 7 tahun kita perlu pahami dulu kecenderungan atau tipikal anak yang tadi saya bilang, apakah anaknya memang anak yang sensitif atau tidak, kemudian apakah anaknya terstruktur atau yang tidak. Nah, biasanya di anak pertama tuh biasanya ya itu kadang lebih terpola gitu ya, kita ngambilin anaknya dia disuruh balikin lagi. Mama nggak boleh ngambilin anak aku, taruh lagi. Aku mau ngambil sendiri, ya.
Atau kita ngelewatin pantai, nggak boleh nginjek garisnya, itu juga ada. Pantai kan ada garis-garisnya tuh, ya itu nggak boleh nginjek, itu juga ada. Harus lewat di tengah pantainya. Jadi ada anak yang memang tipikalnya terstruktur begitu. Ada anak yang memang lebih santai. Jadi santai ya, mau ada yang bajunya mau warnanya apa, ketemu apa, bajunya apa, jilbabnya warnanya apa, kaosnya apa, tabrak-tabrak warna juga santai aja, itu juga ada. Tapi ada anak yang nggak bisa, nggak matching ini. Aku nggak mau pakai jilbab ini, bajunya nggak masuk warnanya. Ada yang seperti itu. Jadi kenali tipikal anak kita seperti apa. Kemudian pahami kebutuhan anaknya juga ya. Jadi berdasarkan usia, lebih kita melihat berdasarkan usia. Anak usia TK ya, dia memang perlu banyak eksplorasi atau banyak mencoba kegiatan fisik. Jadi kalau memang ada anak yang belum bisa duduk tenang untuk belajar di usia itu tidak apa-apa. Ya, nah orang tua ada orang tua anaknya umur 5 tahun ke saya, Bu Anda, ini dia disuruh belajar susah banget. Suruh ikro, saya juga punya TK ya di rumah ya. Suruh ikro, katanya sama bu guru aja belajarnya. Suruh baca Latin juga nggak mau ya. Ibu anaknya umur berapa? 5. Ya, udah sih sebenarnya berhenti juga di situ ya. Artinya memang belum Bu gitu. Yang penting dia bisa duduk tenang, melakukan hal yang dia suka dulu. Itu juga sudah alhamdulillah. Gitu. Artinya apa? Anak itu yang penting belajar duduk tenang dulu, melakukan apakah dia main puzzle, apakah dia main Lego, atau dia bisa menggambar. Kalau umurnya masih segitu, akan bermasalah kalau lewat dari usia 7 tahun dia tidak bisa mengikuti kegiatan yang lebih terstruktur. Baru kita perlu ada penanganan lebih lanjut. Kemudian juga pengasuhan kuncinya adalah ketemu kuncinya nih, berkomunikasi. Komunikasi itu apa sih? Ya, ada interaksi atau pembicaraan berapa arah? Selama ini sudah berapa arah? 3 arah. Anak berapa arah? Kalau sudah 2, alhamdulillah. Nah, yang masih 1 arah, ini yang masih 1 arah, kita harapkan bahwa cara untuk mengasuh anak adalah dengan saling memahami antara orang tua dan anak, begitu ya. Jadi artinya bahwa orang tua juga perlu belajar untuk mendengarkan. Nasihat bagus, ya, yang namanya nasihat itu bagus. Niatan orang tua untuk memberi nasihat itu bagus. Tetapi terkadang kita lupa untuk mendengarkan alasan dia, mendengarkan pikiran dia, mendengarkan perasaan anak. Jangan lama Bu, ya emang lama. Komunikasi perlu waktu lebih lama, iya memang. Masa sih buku kerjaan dia dipilih? Mau anaknya atau mau kerjaannya? Kerjaan protes gak kalau ditinggal? Jemuran setrkaan itu protes gak ya kalau kita tinggal? Enggak kan? Paling numpuk. Tapi kalau anak, kita kehilangan momen, bisa kita ambil lagi gak momennya? Gak bisa. Udah lewat buat dia, gak asik kalau bahasanya. Tadi aku mau ceritanya tadi, sekarang udah enggak. Gitu. Ya, jadi ambil momennya. Ya, anak saya cerita di kelas 1, tiba-tiba dia gak mau sekolah. Yang kelas 4. Umi, besok aku gak mau sekolah. Oh iya, kenapa? Enggak mau ngomong. Gak mau ngomong sekarang. Ya pokoknya besok gak mau sekolah. Ini tipikalnya beda emang. Kalau yang kedua agak-agak sensitif. Jadi gak saya teruskan saat itu. Habis itu kita main ayunan. Itu dia pulang sekolah dia bilang. Sore hari main ayunan,
dapat momennya, dia mulai cerita. Tadi di sekolah, nah itu saya udah harus siap. Pasang telinga langsung, iya. Tadi di sekolah di mana? Aku diledek sama temenku, dikatain sama si ini gitu loh. Kan ya, suka ada. Dia malu. Gitu. Oh iya, ya mungkin temennya ngajak kamu bercanda. Akhirnya ini komunikasi terjalin di antara orang tua dan anak. Kalau anak tipikalnya seperti itu yang dia tidak mau langsung cerita, jangan dipaksa. Semakin dipaksa semakin kekunci. Tapi kita bisa bilang, kakak, adik, kalau kakak sudah siap cerita, udah ada. Ya, gitu. Ayah juga bisa masuk tuh. Ya, jadi ayah juga, jadi nggak harus bunda, jadi ayah juga bisa masuk. Ya, karena kalau untuk ayah itu memang memberikan pengaruh pada hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi adanya di dalam. Seperti contohnya percaya diri, itu dapatnya dari ayah. Terus keberanian juga dari ayah. Gitu. Tapi kalau rutinitas, misalnya anak bangun tidur jam berapa, tidur siang jam berapa, makan siang jam berapa. Kalau maghrib masih di luar atau udah di dalam rumah, itu tugasnya siapa? Ibu. Jadi kalau ada anak yang maghrib masih di luar rumah, yang ditanya kemana? Ibunya. Tapi kalau ada anak misalnya dia sangat ragu-ragu, dia kemudian ada ya percaya dirinya misalnya kurang, yang ditanya, iya, peran ayahnya bagaimana? Jadi sebenarnya ada hal yang masing-masing sudah punya tugas, ayah dan ibu. Kemudian berikan kesempatan anak untuk memilih dan mencoba atau eksplorasi. Nah ini juga penting ya, untuk memilih dan eksplorasi dan mencoba. Kalau ada orang tua yang khawatir, saya juga ada wali murid, ternyata ayahnya khawatiran banget, anaknya naik tangga khawatir, anaknya naik prosotan khawatir, anaknya manjat apalagi, itu udah paniknya ampun-ampun. Jadi anaknya ketika datang ke TK saya itu dia gak mau lepas sama ibunya, satu. Yang kedua, dia sangat panik ketika banyak orang. Ketika temennya udah pada datang, bingung, mau ikutan bingung, mau sama ibunya pengen kesana, pengen sama temennya, gitu ya, mau sama temennya bingung gimana caranya, gitu. Karena ternyata anaknya nggak pernah dikasih kesempatan untuk coba. Selalu jangan deh nanti jatuh, jangan mas nanti jatuh. Sini aja mainnya, ya mainnya yang kalau masih usia bayi nggak tahu apa main di bawah. Yang usia TK memang dia sedang ingin mainan fisik yang lebih rumit karena dia merasa secara fisik dia sudah bisa. Akhirnya saya bilang sama ayah kalau khawatir bilang sama anaknya, gitu, mas, saya takut kamu jatuh, kamu hati-hati ya. Udah selesai sampai situ. Bilang kalau memang kita takut, tapi jangan dilarang. Dan kita minta anak kita untuk melakukan apa? Hati-hati, pelan-pelan, kaki kanan dulu atau apa dulu. Kita bisa bilang ke anak, tapi tidak membatasi eksplorasinya. Atau silakan nak manjat, ayah nunggu di bawah kamu ya. Saya sampai bilang, bapak kalau khawatir pokoknya jangan ketahuan takut ya. Gimana tuh wajahnya biar biasa aja, padahal hati udah duduk gitu. Saya juga coba pahami kekhawatiran ayahnya, karena dia anaknya memang anak pertama. Nah ini juga penting berikan umpan balik kepada anak, karena kita bicara konsep diri, maka yang perlu sering diberikan adalah umpan balik. Nah kamu sudah bisa,
ini, kamu sudah bisa ini. Yang ini baru sedikit, nanti akan kita coba lagi. Nah, itu perlu ada umpan balik. Kemudian fokus pada sisi positif anak. Ya, jadi ya memang kita tahu anak kita punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita juga harus lebih fokus pada hal yang positif. Nah, kemudian berikan contoh dan teladan kepada anak, ya. Jadi ini kalau ya suri teladan lah ya, suri teladan itu juga penting karena anak melihat, mendengar, dan menirukan. Ya, jadi anak itu ya belajarnya melihat, mendengar, kemudian dia menirukan. Jadi teladan dari orang tua itu sangat penting. Ayo sholat tepat waktu. Bunda sholat belum? Ya. Ya, kan laki-laki sholat di masjid, ayahnya sholat di masjid atau tidak? Gitu. So, hafalannya udah sampai mana, Dek? Bundanya nggak hafal. Ya. Akhirnya anak akan merasa itu sebagai beban. Kalau memang kita juga tidak mencontohkan, itu beban aja yang memang ya udah kalau anak diikutin aja gitu ya, karena disuruh. Itu akhirnya yang lebih fokus adalah disuruh, karena disuruh oleh orang tua. Ini juga ya pembiasaan dengan rutinitas sehari-hari, berikan sarana untuk mengasah motorik kasar. Jadi konsentrasi itu Bapak Ibu dimulai dari anak bergerak dengan motorik kasarnya. Jadi kalau ada anak yang kesulitan misalnya yang kesulitan konsentrasi, mungkin ada tahapan di motorik kasarnya yang masih harus distimulus. Nah, keterampilan motorik halus juga diperlukan. Seperti apa motorik halus? Yaitu melipat, menggunting, memeras, menggambar,